Nah ada satu kejadian nih yang menurut Anggra tuh paling nyeremin. Jadi ada satu malam Anggra sama temen-temennya lagi nongkrong di rumah dia. Ada 4 orang temennya. Mereka nongkrong, main game bareng sampai jam 12 malam. Ada satu orang milih nginep di rumahnya Anggra karena dia gabut di rumahnya sendirian. 2 orang yang lainnya pulang. Nah satu lagi nih temennya Anggra namanya Rizky. Dia tuh gak bawa motor dari awal. Jadi dia udah diteleponin sama ibunya, di chat juga gitu, disuruh pulang. Rizky minta tolong lah ke Anggra buat dianterin pulang ke rumahnya dia. Anggra sebenarnya udah ngantuk, cuman karena kasihan tetap dianterin lah si temennya dia ini. Nah di tengah perjalanan Anggra keingat rumahnya Rizky ini tuh ngelewatin satu SMA yang terkenal di daerah Sigam. Nah rumahnya Rizky ini ngelewatin belakang SMA itu, jalan terus, ngelewatin gang, abis itu ngelewatin juga kayak hutan-hutan yang lumayan jauh dari sana Nat, Moy. Pas sampai depan gerbang SMA itu, Anggra bilang ke Rizky, "Ki, sampai sini aja ya, ngantuk banget sudah," kata gitu. Nah Rizky keras, dia nggak mau ditinggalin sama Anggra gitu kan. "Alah Gra, anterin apa, tinggal masuk, nggak ada apa-apa kok," kata Rizky gitu. Lagi-lagi karena Anggra kasihan, ya udahlah, dia beraniin diri buat nemenin Rizky dianterin sampai ke rumahnya dia. Masuk, dan emang hawa jam 12 malam ngelewatin daerah itu tuh kata Anggra rasanya kayak diliatin dari arah pepohonan pas ngelewatin hutan-hutan itu. Dan hawanya kata Anggra dingin banget. Pas udah sampai depan rumahnya Rizky, dia turun. Tiba-tiba Rizky ini ngebalikin spion kaca motornya Anggra. Katanya, "Kalau takut balikin aja, aku biasanya gitu juga." Biar Kata nggak Rizky nengok gitu. ke belakang gitu ya. Biar nggak takut si Anggranya. Udahlah, pamitan. Anggra juga cabut. Dia coba nenangin diri. Dia coba atur nafas. Tiba-tiba si Anggra ini kaget sampai nelen liur gitu Nat, Moy. Karena dia ngedenger dari belakang dia jauh itu ada suara lonceng kring 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 gitu. Nggak tahu kenapa lonceng itu tuh makin nyaring dan kedengaran makin dekat. Pas Anggra nyoba buat arahin spion dia ke belakang, dia kaget banget karena dia ngelihat ada kuntilanak yang mukanya pucet. Anjing. Pupilnya tuh hitam, yang bagian hitamnya itu tuh pupil yang hitam itu tuh kecil di tengah, tapi bola matanya gede banget putih. Senyumnya lebar sampai ke pelipis dan giginya tuh kelihatan tajam-tajam. Kuntinya gede banget, kata si Anggra, dan baju kuntinya tuh lebar banget. Dia terbang sampai cekikikan, hihihi gitu, sambil ada suara lonceng juga. Dan kunti itu ngejar Anggra. Anggra tancap gas, dia gas motor kenceng banget. Dan kuntinya pun tetap ngejar Nat, Moy. Sampai udah mulai deket banget, kata Anggra, si kunti ini ngeluarin bau busuk yang kayak bau bangke. Ngeri banget bangsat. Sampai udah kelihatan gerbang SMA nih, Anggra makin tancap gas. Karena ngelewatin itu tuh, pokoknya ngelewatin SMA udah kayak jalan gede lah, udah bukan hutan-hutan dan gang lagi. Kunti yang di belakang Anggra ini kayak berhenti di gerbang sekolah, terus ngelambai-lambai tangan gitu. Terus si kunti ini teriak dan ngomong, "Hati-hati ya, hahaha," kata gitu. Dan ketawanya tuh bukan kayak kuntilanak, tapi kayak suara laki-laki gitu loh. Udah nih, pas sampai di rumah, Anggra tuh sesek nafas dan keringetan banget. Sama temennya yang nginep ini dikasih air teh dan ditenangin lah. Anggra ngechat Rizky tuh di situ. Dia bilang pokoknya dia nggak mau nganter lagi. Kalau bisa, kalau misalkan emang mau pulang dan Rizky nggak bawa motor, ya bawa aja tuh motor gua, inti gitulah. Karena gua takut banget kan. Terus dibalas sama Rizky, "Kenapa dikejar kunti ya?" Katanya gitu. Itu dia. Terus si Rizky ngomong, "Itu kunti emang usil dan suka ganggu wilayah pohon gede di sana. Makanya aku minta anterin sampai rumah. Aku juga balikin spion kamu karena aku udah lihat dia nangkring di batang pohon gede itu." Katanya gitu. Satu kejadian lagi nih Nat, Moy, yang bikin Anggra tuh gak betah banget tinggal di rumahnya. Dia tuh pernah pas malam dia ngeliat di plafon kamar kakaknya dia yang bolong jam 3 pagi. Pas itu tuh dia kebangun, dia nyium bau amis darah. Ternyata itu tetesan darah gitu dari lubang plafon. Ternyata dari lubang plafon itu keluar kepala leak dan itu goyang kanan kiri dan kanan. Bangsat. Jam 3 pagi Nat, Moy. Semakin gak nyaman lah Anggra tinggal di sana. Berani, tapi ya menurut dia tetap gak nyaman lah. Buat dia tuh tiap malam digangguin sama makhluk-makhluk yang ada di rumahnya dia. Gangguannya juga berbeda dan dia gak bisa prediksi ya yang bakal gangguin gue siapa dan bakal kayak gimana nih.
Akhirnya Anggra keluarlah ke Banjarbaru dan dia serumah sama kakaknya yang ada di sana. Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa lagi dan dia udah nggak pernah balik lagi ke rumah itu. Gila. Rumahnya dia itu sekarang ditempatin sama bibi dan keluarganya dia. Kata bibinya sih nggak pernah ada tuh gangguan kayak yang dirasain sama Anggra. Menurut Anggra aneh, tapi ya udahlah, yang penting dia juga udah aman sekarang. Sebenarnya pun Anggra punya kodam, itu kan nggak menutup kemungkinan kalau dia digangguin ya. Karena kan yang bisa ngelihat kodam dan bisa ngelihat makhluk halus Anggra kan. Teman-temannya kan nggak bisa ngelihat kan. Itu dia. Tapi menurut gue untuk ukuran anak kelas 3 SMP, dia tinggal sendiri di luar kota gitu jauh dari keluarganya, itu keren juga sih, dia pemberani.